Segmen ketiga diawali dengan pertanyaan dari BEM UGM, masalah pertumbuhan ekonomi. Kenapa nih pertumbuhan ekonomi kita selalu jeblok? Jawaban dari Cak Imin adalah pertama kita harus permudah investasi, Pak. Investasi harus benar-benar dipermudah supaya banyak investor yang masuk. Dan jawaban kedua, Cak Imin menekankan pada ini, ketahanan pangan. Jadi gunakanlah ketahanan pangan itu sebagai proyek strategis nasional. Dia menekankan petani kalau bisa harus untung. Petani dan stakeholder yang terkait atau ekonomi bawah ini harus untung dulu. Pemerintah harus ikut campur, harus mengintervensi. Jadi harus menjadi tengkulaknya. Jangan biarkan mereka perang bebas di bawah, karena ya, pada akibatnya petani yang akan kegencet. Jadi fokusnya Cak Imin tuh di ekonomi bawah dulu. Lebih 30% angkatan kerja itu petani. Kalau petaninya sukses, maka roda perekonomian pasti juga akan berputar. Itu menurut Cak Imin dan menurut saya. Dan menurut saya keren banget. Sedangkan jawaban dari Pak Mahfud, untuk membuat ekonomi naik atau pertumbuhan ekonomi naik itu gampang sebetulnya. Uang kita tuh banyak banget, cuma ada di koruptor. Kalau uang-uang di koruptor itu bisa kembali, kalau untuk naikin pertumbuhan ekonomi itu gampang. Ya selesaikan dulu itu, kata Pak Mahfud, selesaikan dulu perampasan aset. Pokoknya kalau uang-uang di koruptor itu balik, kita itu gampang. Dilanjutkan dengan pertanyaan kedua dari Universitas Padjadjaran. Dia menanyakan, Pak, anak-anak di desa itu banyak yang cabut ke kota. Lah pas waktu nyampe ke kota, mereka juga susah juga cari pekerjaan. Alasan mereka cabut mau kerja di sawah, pupuk mahal, lahan mahal, terus pelet untuk pakan ternak juga mahal. Ya udah akhirnya cabut. Tapi pas cabut di sana juga nggak ada pekerjaan. Bagaimana tanggapan Bapak? Jawaban pertama dari Prof Mahfud. Prof Mahfud mengatakan ya, itu kayak saya dulu. Pas waktu saya lulus ternyata nggak ada pekerjaan yang sesuai dengan ijazah saya di desa. Akhirnya saya cabut. Terus untuk mengatasi hal itu katanya dia mau fokus membangun dari desa dulu. Dia juga mau membuat pelayanan kesehatan. Korelasi maksudnya saya juga nggak tahu di sini. Terus dia fokus di pemerataan pendidikan melalui PAUD, melalui pokoknya sekolah-sekolah di desa lah, di SD dan lain sebagainya. Terus yang terakhir dia juga akan mulai fokus di pelatihan. Itu adalah jawaban dari Pak Mahfud. Sedangkan jawaban dari Cak Imin itu menurut saya ngena banget di pertanyaan dari si anak muda tadi. Fokusnya Cak Imin adalah permodalan, terus pupuk murah, terus akses pasar. Terus Cak Imin juga bilang pemerintah itu harus mengintervensi, harus menjadi take over gitu loh. Gak usah mikirin untungnya pemerintah apa dulu, yang pasti ya pemerintah harus memikirkan petani untung dulu. Karena kalau petani untung, ya akan banyak orang yang ingin jadi petani. Petani itu kekurangan orang, terus yang di kota itu kelebihan orang. Ya kalau petani itu untung, ya orang yang dari kota atau orang yang akan pergi ke kota nggak jadi. Akhirnya urbanisasi juga nggak jadi. Dan kalau saya jadi presiden nanti hari-hari pertama saya akan langsung datangi pabrik pupuk. Kekurangannya itu kayak apa? Nah, di jawaban ini menurut saya Cak Imin yang menang. Dia benar-benar sesuai dengan pertanyaannya dari si penanya. Langsung kena. Dilanjutkan dengan pertanyaan ketiga dari Universitas Hasanuddin. Dia menanyakan bagaimana nih Pak ekonomi kehutanan kita kok nggak seperti dulu. Padahal dulu kita menyumbang ekonomi perhutanan tuh berapa? Menyumbang urutan nomor 2 di devisa kita. Tapi sekarang kok loyo. Nah menurut saya jawabannya dua paslon ini nggak on point. Jawabannya Cak Imin bilang, hutan kita itu sebagai paru-paru dunia, bukan hanya paru-paru Indonesia. Sebetulnya banyak nih negara-negara yang mau kerjasama dengan kita untuk memastikan hutan kita bagus sehingga bisa menurunkan panas global. Uang dari situ banyak, cuma jarang kita ambil. Jadi jawabannya Cak Imin itu. Ditambah lagi kita harus melakukan pengelolaan hutan melibatkan masyarakat dan suku-suku adat gitu loh, sehingga bisa tercipta kolaborasi. Menurut saya ngena sedikit tapi nggak yang sehebat kayak pertanyaan nomor 2 tadi. Sedangkan jawaban dari Prof Mahfud adalah pendistribusian HPH atau hak pengelolaan hutan. Kalau kita ini sekarang masih nggak adil, ada satu orang yang menerima HPH tuh banyak banget.
ribuan hektar bahkan jutaan hektar. Tapi di sisi lain masyarakat itu bahkan ada yang nggak punya sama sekali di wilayah hutan. Ya di tempat saya sendiri tuh di Jember baru kemarin aja dibagi HPH. Setelah mereka sebetulnya udah tinggal di situ bertahun-tahun nih, tapi nggak memiliki HPH sama sekali. Setelah mereka memiliki HPH, ya hutan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi, kayak mulai ada yang nanam melon, ada yang nanam semangka dan lain-lain sebagainya, sehingga ekonomi hutan sedikit lebih hidup. Belum lagi ada yang menggunakan juga sebagai wisata. Untuk pertanyaan ketiga, menurut saya lebih on track jawaban Pak Mahfud, karena Pak Mahfud juga menambahkan reboisasi juga tadi untuk bisa menambah Indonesia menjadi paru-paru dunia. Dilanjutkan dengan pertanyaan keempat dari Universitas Udayana. Dia menanyakan, nanti kalau Bapak menjabat Menteri Pendidikan seperti apa yang Bapak inginkan? Karena kita kayaknya skor PISA kita itu sedang turun kayak. Jadi itu pertanyaan dari Universitas Udayana. Jawaban dari Prof. Mahfud, dia menginginkan Menteri Pendidikannya itu dari akademisi tulen. Ya dia nggak ngomong kalau Menteri Pendidikan sekarang yang orientasinya ke profesi itu kurang baik, tapi menurut pandangan dia supaya dirjennya sajalah yang kayak gitu. Tapi kalau untuk menterinya dia ingin yang akademisi tulen. Sedangkan untuk jawaban dari Cak Imin itu ya Menteri Pendidikannya pengennya kayak Mas Anies, inovatif, terus cerdas, kreatif. Inovatifnya ya bisa ngebuat kayak Indonesia Mengajar menurutnya Cak Imin. Pertanyaan terakhir, pertanyaan kelima dari Universitas Erlangga. Pertanyaannya mengenai kebebasan berpendapat. Jawabannya Prof. Mahfud, kebebasan berpendapat tuh bagus. Demokrasi itu ya harus sebuah kemutlakan. Namun kebebasan yang berlebihan sehingga menimbulkan hoaks itu bisa menghancurkan negara. Namun tindakan yang terlalu represif juga menghambat pendapat negara atau menghambat perkembangan negara. Oleh karena itu, kata Prof. Mahfud, ya akhir ini kita harus ngerevisi UU ITE. Nggak apa-apa kalau dikata kurang bagus ya kita revisi, kurang bagus lagi kita revisi, karena UU atau undang-undang dijalankan berdasarkan kebutuhan zaman, bukan kebutuhan penguasa. Jawaban dari Cak Imin, tidak akan pernah muncul kecerdasan tanpa kebebasan. Terus pemerintah nggak boleh alergi dengan kritik, karena kritik itu adalah obat dan membangun. Yuk kita cek lagi yuk undang-undang yang kayak menghambat kebebasan publik, UU ITE, kita cek lagi. Itu jawaban dari Cak Imin. Sehingga perdebatan ini benar-benar perdebatan apa Pak ya? Konsep, nggak saling menjatuhkan, saling membangun, even menjatuhkan pun dengan konsepnya masing-masing. Cak Imin dengan konsepnya, Prof. Mahfud dengan konsep pendekatan hukumnya. Keren banget Pak. Yang sangat disayangkan tuh kenapa Gibran nggak hadir gitu loh. Dan closing statement masing-masing tuh ya menurut saya sangat perlu diapresiasi. Adalah closing statement dari Prof. Mahfud. Orang yang membutakan diri terhadap politik akan menjadi korban politik. Anda mau memilih atau Anda tidak akan memilih, ya pemerintahan baru akan tetap ada gitu loh. Namun bedanya ketika Anda memilih, Anda bertanggung jawab dengan pilihan Anda dan Anda sudah melakukan hal yang terbaik. Sedangkan closing statement dari Cak Imin, ya kita nanti akan menyambut sebuah green economy, green industry, green job. Ya, kita harus fokus investasi kepada anak muda. Karena anak muda ini adalah penggeraknya nanti. Kita nggak boleh hitung-hitungan, investasi kepada anak muda. Buka lapangan kerja, buka permodalan, buka investasi untuk anak muda. Karena anak muda adalah penggeraknya. Dan sekali lagi keren. Kalau saya semalam itu harus memilih, saya akan memilih Cak Imin untuk pemenang debat kali ini. Tapi untuk pemenang pemilu belum tentu. Karena perdebatan masih panjang. Mari kita diskusi supaya pemimpin yang nanti kita pilih benar-benar pemimpin yang memiliki gagasan, pemimpin yang memiliki tujuan. Kita tidak beli kucing dalam karung. See you and comment, Pak.